Di ujung utara Indonesia, terbentang wilayah yang kaya sumber daya, namun terusik oleh klaim sepihak dari negara lain. Laut Natuna Utara, disinilah TNI membangun benteng pertahanan paling strategis, demi menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa. Di tempat di mana batas negeri bertemu samudera, berdiri mereka yang tak terlihat sorotan media, tapi merekalah perisai pertama bangsa ini. Inilah kisah mereka, para penjaga langit dan laut utara Indonesia. Natuna bukan sekadar gugusan pulau di ujung negeri. Disinilah pangkalan udara Raden Satjat berdiri gagah. Lanut ini menjadi basis patroli udara dan pengintaian maritim. Pesawat Hawk, F-16, bahkan drone pengintai, bersiaga setiap saat. Di ujung utara Indonesia, di tempat laut menjadi batas dan ombak jadi saksi sejarah, berdiri sebuah pangkalan militer yang menjadi tameng kedaulatan bangsa. Inilah Lanal Ranai, pos strategis TNI AL di Laut Natuna Utara. Lanal Ranai berada di Pulau Natuna Besar, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasinya sangat strategis, tepat di bibir Laut Natuna Utara, wilayah yang kaya sumber daya, tapi juga rawan konflik. Lanal Ranai bukan hanya pelabuhan kapal perang, tapi pusat kendali patroli laut di utara Indonesia. Dari sini, TNI AL memantau kapal asing, menjaga zona ekonomi eksklusif, ZEE, dan mengoordinasikan operasi lintas instansi dengan Bakamla dan TNI AU. Untuk menjaga kedaulatan dari darat, TNI AD menempatkan Batalion Komposit 1 Gardapati. Pasukan ini terdiri dari infanteri, artileri, dan zeni. Mereka bukan hanya bertahan, tapi siap menyerang bila NKRI diganggu. Jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri pos-pos militer di pulau-pulau kecil, seperti Sekatung di Natuna, Marore di Sulawesi Utara, dan Miangas, titik paling utara Indonesia. Kalimantan Barat juga menjadi bagian dari perisai utara. Lanut Supadio dan Lantamal 12 Pontianak menjaga ruang udara dan laut dari arah barat laut. Lanut RSA punya landasan pacu 2.500 meter, cukup untuk pesawat tempur berat. Pesawat-pesawat seperti F-16, Hawk 209, CN-295, hingga Boeing Surveillance bisa dioperasikan dari sini. Dilengkapi sistem radar modern, hanggar pemeliharaan, pusat logistik, hingga ruang taktis pemantauan wilayah udara. Semua ini memastikan TNI AU bisa merespons cepat, dalam hitungan menit, jika terjadi pelanggaran. Setiap hari, langit di atas Natuna diawasi. Pesawat tempur rutin patroli, siap melakukan scramble jika radar mendeteksi pesawat asing. Lanut ini juga mendukung misi pengamanan ZEE, operasi kemanusiaan, hingga pengintaian wilayah maritim. Sejak 2020, pemerintah serius memperkuat pertahanan Natuna. Radar canggih Weibel MR dan Arthur untuk deteksi awal. Kapal perang Sigma dan PC-40 memperkuat patroli laut. Drone Mail untuk misi pengintaian non-stop. Dan kini, sistem rudal pertahanan pantai sedang dipersiapkan. Semua kekuatan ini berada di bawah Komando Kogab Wilhan I, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Barat. Dari sinilah koordinasi tempur dan strategi pertahanan disusun. TNI kini tak hanya reaktif, tapi juga proaktif menjaga setiap jengkal tanah air. Benteng pertahanan di utara bukan sekadar soal strategi militer, tapi tentang harga diri bangsa. Tentang pesan kepada dunia, bahwa Indonesia siap menjaga wilayahnya, dari laut, darat, hingga udara. Natuna bukan milik siapapun, selain Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so discreet.